Lahir dan tumbuh sebagai anak dari keluarga sederhana pada tanggal 24 Juni 1987 di kota Rosario, Argentina, pemain yang memiliki nama lengkap Lionel Andreas Messi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Jorge Horacio Messi dan Celia Maria. Tumbuh dalam keluarga yang erat dan mencintai sepak bola. Sejak usia dini, Messi kecil amat sangat tertarik dengan permainan sepak bola. Dikala bocah seusianya ribut main FF dan TikTok sejak usia dini, Rodrigo, kakak laki-laki Messi, justru selalu mengajaknya bermain bola di sela-sela waktu mengasuh adiknya itu. Bakat mengolah si kulit bundar yang tersemat pada diri Messi terlihat oleh neneknya Celia Oliveira kala ia berusia 4 tahun. Kontrol luar biasa untuk usianya yang baru menginjak 4 tahun, bahkan melebihi kontrol pemain senior sekelas bintang Tarkam. Untuk itu secara pribadi kemudian Messi dibawa ke klub sepak bola lokal Grandoli. Dukungan yang begitu besar dari sang nenek membuat kedua orang tuanya membelikan sepasang sepatu sepak bola. Tidak hanya itu, sang nenek juga membujuk Messi kecil agar mau bermain untuk Grandoli. Asa dan keyakinan sang nenek yang begitu besar terhadap bakat dan kemampuan Messi membuatnya selalu membujuk Messi dengan berkata, "Messi, suatu saat kamu akan menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia." Mungkin kurang lebih nada dari nenek-nenek seperti itu ya. Meskipun awalnya Messi dipandang sebelah mata karena memiliki postur yang pendek dibandingkan anak-anak lainnya, namun berkat kemampuan mengolah si kulit bundar di atas rata-rata untuk bocah seusianya, Messi langsung menjadi bagian dari tim yang dilatih oleh Salvador Aparicio, serta menjadi tumpuan utama timnya dalam memenangkan trofi pertamanya. Messi yang memiliki keistimewaan dalam mengolah si kulit bundar kemudian bergabung dengan Newell's Old Boys. Meskipun memiliki postur tubuh yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lainnya, Messi justru selalu menjadi tumpuan utama tim karena memiliki kontrol bola dan akselerasi di atas rata-rata. Messi menjadi bagian dari tim pasukan Newell's Old Boys dengan rekor mentereng yang hanya kalah 1 kali selama kurun waktu 4 tahun. Messi dan timnya dikenal dengan julukan The Machine of 87 yang merupakan sebuah julukan yang berasal dari tahun kelahiran mereka, yaitu 1987. Hari demi hari, musim demi musim, tahun demi tahun silih berganti, Messi semakin berkembang dan tumbuh menjadi bocah ajaib dalam mengolah si kulit bundar. Selama 6 tahun bermain untuk Newell's Old Boys, kabarnya Messi berhasil mencetak hampir 500 gol. Rekor fantastis bagi seorang bocah kerdil, bahkan jauh melebihi saya sebagai pemain Tarkam. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan fisik Messi yang tetap stuck tanpa ada perkembangan. Memiliki postur pendek dibandingkan dengan anak-anak lainnya, justru ia jadikan kelebihan. Posturnya yang pendek membuatnya memiliki kelincahan dan akselerasi di atas rata-rata pada umumnya. Bahkan karena postur kerdil dan kelincahannya inilah ia dijuluki La Pulga, yang berarti si kutu. Namun faktanya, meskipun memiliki kelebihan dalam mengolah si kulit bundar, keluarga termasuk staf pelatih Newell's Old Boys khawatir mengenai pertumbuhan Messi yang terhambat. Mereka melihat bahwa di usianya yang ke-11 tahun, Messi seperti bocah kerdil dibandingkan sekelompok anak-anak dengan usia yang sama. Ia hanya memiliki tinggi badan 127 cm yang kontras dibandingkan anak-anak sebayanya yang memiliki tinggi sekitar 160 cm. Melihat keanehan pertumbuhan yang dialami sang anak, ayah Messi berikhtiar dengan mencoba membawanya ke dokter Diego Schwartzstein. Dokter yang juga ahli dan berkompeten di bidangnya akhirnya mendiagnosis bahwa Messi mengidap kekurangan hormon pertumbuhan, di mana hal tersebut akan menjadi ancaman dalam menapaki karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Mereka berkonsultasi mengenai pertumbuhan anaknya yang lamban. Saat itu tinggi Messi hanya 127 cm. Tentu dia belum menjadi seorang pemain bintang. Dia belum menjadi pemain bola terkenal ataupun pemain profesional. Saat itu ia hanya pemain sepak bola junior di Newell's Old Boys, kata Schwartzstein. Dalam upaya menangani kelainan yang diderita anaknya, keluarga Messi kemudian mencoba melakukan perawatan terapi. Agar memiliki tubuh ideal, Messi wajib mengikuti program pengobatan hormon pertumbuhan. Ia harus menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya sehari 1 kali dalam kurun waktu 6 tahun. Namun ayahnya yang hanya seorang buruh pabrik baja mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya perawatan terapi medis Messi yang menelan biaya sekitar $900 setiap bulannya.
Newell's yang melihat potensi begitu besar pada diri Messi pada awalnya mencoba membantu ayah Messi dengan membayar setengah biaya pengobatan tersebut. Namun lama-kelamaan biaya yang diberikan Newell's sering terlambat hingga akhirnya membuat orang tua Messi gedeg dan memutuskan untuk tidak meminta bantuan kepada klub itu lagi. Di tengah keputusasaan dan ketidakpastian sang ayah dalam memenuhi biaya terapi Messi, harapan sang ayah kembali muncul setelah seorang mantan pemain Barcelona yaitu Carlos Rizak yang kala itu menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona datang ke Argentina sebagai pencari bakat. Saat itu dirinya disarankan untuk menemui seorang bocah ajaib bernama Lionel Messi. Kala itu yang ada di benak Carlos Rizak, bocah yang dimaksud berusia sekitar 18 atau 20 tahun. Saya pikir mereka sedang berbicara tentang seorang anak laki-laki berusia 18 atau 20 tahun. Saya pikir karena saya berada di Argentina, saya akan melihatnya. Namun ketika mereka mengatakan kepada saya bahwa anak itu berusia 13 tahun, saya sedikit terkejut. Ungkapnya dilansir dari The Sun. Melihat kemampuan Messi dalam mengolesi kulit bundar membuat Rizak terpukau dan menyarankannya agar mengikuti masa uji coba di Barcelona. Singkat cerita, saat Messi tiba di Barcelona, beberapa staf dan pemain lain sempat menganggap remeh dan meragukan kemampuan yang Messi miliki. Ya, apalagi kalau bukan masalah postur tubuh. Singkat cerita, akhirnya Messi berhasil menandatangani kontrak pertamanya dengan FC Barcelona pada tahun 2000, serta dengan komitmen FC Barcelona menanggung seluruh biaya pengobatan Messi. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan dalam sebuah bar yang dihadiri oleh Rizak, Josep Miguela serta Horacio Messi. Karena tidak ingin kehilangan talenta bocah ajaib itu, Rizak akhirnya berinisiatif membuat sebuah kesepakatan di atas sebuah serbet saat itu juga. Barcelona 14 Desember tahun 2000 di hadapan Josep Miguela serta Horacio. Charles Rizak sebagai sekretaris teknis FC Barcelona berkomitmen di bawah tanggung jawabnya untuk mengontrak pesepak bola Lionel Messi atas jumlah yang sudah disepakati sebelumnya. Kalimat yang tertulis di atas serbet itu. Dia memiliki kemampuan abnormal dalam semua naluri. Dia lahir untuk bermain sepak bola. Jadi ketika saya kembali ke bangku, saya berkata, kita harus menandatanganinya. Anak ini berasal dari galaksi lain, ungkap Rizak. Kontraknya bersama La Masia akhirnya membuat Messi dan keluarganya hijrah ke Spanyol. Hari demi hari Messi lalui demi asa menemukan kehidupan yang lebih baik melalui sepak bola. Hingga pada usia ke-14 tahun, Messi akhirnya terbebas dari terapi pengobatan dan mengakhiri masa penyembuhan hormonnya. Memiliki keistimewaan dalam mengolesi kulit bundar, kemampuan dribbling, kecepatan, akselerasi, dan visi bermain di atas rata-rata pesepak bola lain membuat namanya semakin bersinar. Puncaknya hingga pada tanggal 16 November 2003 di usianya yang menginjak 16 tahun 145 hari, Messi untuk kali pertama tampil secara resmi untuk tim utama FC Barcelona di sebuah laga persahabatan melawan FC Porto. Penampilannya yang impresif serta sihirnya dalam mengolesi kulit bundar membuatnya kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatihnya Frank Rijkaard untuk menjalani debut pertamanya di La Liga melawan RCD Spanyol pada tanggal 16 Oktober 2004 di usianya yang menginjak 17 tahun 114 hari. Hal ini sekaligus menjadikannya pemain termuda ketiga yang bermain untuk FC Barcelona. Pada tanggal 27 September 2005, untuk pertama kalinya Messi tampil dalam sebuah laga kontra Udinese di Liga Champions. Para supporter Barcelona memberikan tepuk tangan yang sangat meriah serta memberikan penghormatan setelah ia dicadangkan. Messi berhasil mencetak 6 gol dari 17 penampilan di La Liga dan 1 gol di Liga Champions. Karirnya di musim itu berakhir setelah mengalami cedera di leg kedua Liga Champions saat menghadapi Chelsea dan harus menepi hingga musim berakhir. Penampilan apiknya bersama Barcelona membuat namanya semakin melambung tinggi. Bersama FC Barcelona, Messi berhasil meraih berbagai gelar dan individu serta menjadi ikon Barcelona yang tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang membuat publik sepak bola terutama rakyat Argentina menaruh kepercayaan lebih kepada Messi dengan harapan mampu membuat timnas Argentina berprestasi di kancah sepak bola dunia. Tingginya kepercayaan dan antusiasme rakyat Argentina kepada Messi sempat membuatnya berada dalam tekanan yang sangat tinggi.
Terlebih, Messi beberapa kali gagal membawa timnas Argentina meraih gelar juara. Kala itu, pencapaian terbaik Messi hanya mampu membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2014 yang digelar di Brazil. Namun sayang, skuad Jerman berhasil menghapus impian Messi untuk meraih trofi Piala Dunia. Pahitnya kekalahan kembali Messi rasakan setelah dirinya gagal membawa timnas Argentina meraih gelar juara Copa America 2016. Kekalahan ini merupakan kekalahan ketiga di final Copa America setelah sebelumnya melakoni final tahun 2007 dan tahun 2015. Kekalahan di ajang Copa America 2016 menjadi pukulan yang begitu besar untuk Messi dan sempat membuatnya putus asa hingga Messi berencana untuk pensiun lebih cepat dari timnas Argentina. Messi merasa telah gagal setelah melakoni 3 kali partai final Copa America, namun tak satu pun gelar yang ia raih. Namun tingginya support dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pelatih Argentina kala itu, Edgardo Bauza, akhirnya Messi berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya dan kembali berseragam Albi Celeste. Berkat etos kerja, dedikasi, dan semangat pantang menyerah yang tinggi, lambat laun Messi mulai mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Untuk pertama kalinya, Messi berhasil meraih trofi bergengsi Copa America pada tahun 2021 setelah mengalahkan Brazil dengan skor 1-0. Tidak hanya itu, karir Messi semakin sempurna setelah ia berhasil membawa timnas Argentina meraih trofi Piala Dunia Qatar 2022 setelah berhasil menumbangkan Prancis di partai final lewat drama adu penalti. Keberhasilannya membawa timnas Argentina semakin menyempurnakan karirnya dalam dunia sepak bola. Disiplin serta kerja kerasnya telah membawa Messi meraih berbagai penghargaan individu baik di level klub dan tim nasional. Di antaranya adalah pemain terbaik Copa America 2015 dan 2021, pemain terbaik Piala Dunia 2014, pemain terbaik Piala Dunia 2022, peraih sepatu emas Copa America 2021, peraih sepatu emas Eropa musim 2009-2010 hingga musim 2012-2013, musim 2016-2017 hingga musim 2018-2019. Pemain terbaik La Liga musim 2008-2009, musim 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, musim 2012-2013, dan musim 2014-2015. Satu-satunya pemain dengan peraih FIFA Ballon d'Or terbanyak di dunia, yaitu 7 Ballon d'Or pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021. Bersama Barcelona, Messi berhasil meraih gelar 10 kali La Liga, 7 kali Copa del Rey, 7 kali Supercopa, 4 kali Liga Champions, 3 kali UEFA Super Cup, dan 3 kali Piala Dunia antar klub. Torehan trofi Messi semakin sempurna setelah ia berhasil meraih gelar Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Gelar dan individu yang amat sangat banyak membuat saya pusing untuk menyebutkannya satu persatu. Karena selain memakan waktu sangat lama, hal tersebut membuat saya pegal bibir saking banyaknya gelar dan penghargaan yang harus disebutkan. Oleh karena itu, antum bisa baca di link deskripsi yang saya lampirkan. Karir gemilangnya bersama FC Barcelona telah mengantarkan namanya menyabat berbagai trofi dan penghargaan individu, serta menjadi bintang sepak bola yang mampu menginspirasi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Kualitasnya sebagai pemain bintang menjadikan namanya semakin dicintai publik Camp Nou dan menjadi ikon yang tak terpisahkan dari klub bernama FC Barcelona. Namun loyalitas dan kesetiaan Messi kepada klub sepak bola FC Barcelona semenjak ia bergabung pada tahun 2000 harus berakhir pada tahun 2021 setelah dirinya harus hengkang akibat FC Barcelona tidak mampu memberikan perpanjangan kontrak akibat terbentur peraturan keuangan Liga Spanyol.
Kecintaan Messi terhadap klub yang telah menolong sekaligus membesarkan namanya, ia tunjukkan saat ia menawarkan untuk memotong gajinya dengan harapan mampu bertahan di FC Barcelona. Namun aturan yang diterapkan La Liga tidak mampu membuat FC Barcelona tetap mempertahankannya. Dengan berat hati, FC Barcelona harus melepasnya dan Paris Saint-Germain adalah klub terdepan yang pertama mendapatkan tanda tangan La Pulga. Melalui konferensi resminya, FC Barcelona akhirnya resmi melepas sang mega bintang. Cucuran air mata dan kesedihan tak bisa Messi sembunyikan setelah hampir 21 tahun menapaki karirnya bersama FC Barcelona. Hingga saat ini Messi masih bermain untuk PSG dan menjadi motor utama klub yang berjuluk Les Parisiens itu. Bersama Neymar dan Mbappe, Messi berhasil meraih gelar pertamanya di Paris Saint-Germain setelah berhasil menjuarai Liga 1 Prancis musim 2021-2022 dan Piala Super Prancis 2022. Melalui Messi, kita dapat belajar bahwa kekurangan bukanlah alasan untuk kita berhenti berusaha. Messi yang sejatinya memiliki kekurangan pada postur tubuhnya, terus berusaha hingga Tuhan memberikan jalan melalui perantara FC Barcelona dan berhasil menapaki karirnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Ingatlah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan, bekerja keraslah, dan jadilah yang terbaik di bidang yang kita cintai. Saya pamit undur diri. Untuk kalian scorers, tetap jaga kesehatan, tetap produktif, tetap semangat dalam mengejar cita-cita. Batasi penggunaan aplikasi VPN karena itu akan membuat Anda melanglang buana kemana-mana.